Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus dan adaptasi tingkah laku hewan. Tema 2, subtema 2, muatan IPA. Ciri khusus hewan. Nah, setiap makhluk hidup ciptaan Tuhan memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Keunikan dan keistimewaan tersebut disebut dengan ciri khusus. Tujuan ciri khusus hewan yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bertahan hidup, melindungi diri dari pemangsa. Contoh ciri-ciri khusus hewan yaitu yang pertama burung pipit. Ciri khususnya memiliki paruh yang kecil, pendek, runcing, kuat, dan tajam. Nah ini ya, paruhnya pendek, fungsinya untuk memakan biji-bijian atau menghancurkan biji-bijian. Yang kedua, burung elang. Ciri khususnya memiliki paruh yang besar, pendek, sedikit melengkung di bagian ujungnya. Nah ini, kemudian runcing, kuat, dan tajam. Fungsinya untuk mencabik-cabik mangsanya. Ya. Nah, kemudian selain memiliki paruh, burung elang juga memiliki cakar. Nah, cakar yang kuat dan tajam, fungsinya untuk mencengkram mangsanya. Nah, mencengkram mangsanya agar tidak lepas. Kemudian ada bebek. Ciri khususnya memiliki paruh yang panjang dan lebar di bagian ujungnya. Nah, fungsinya untuk mencari makan di lumpur. Nah, bebek juga memiliki bulu yang dilapisi oleh lapisan minyak. Nah, ketika di air agar tidak basah ya. Kemudian kakinya juga memiliki selaput. Fungsinya untuk berenang. Kemudian ikan. Ciri khususnya yaitu yang pertama bentuk tubuhnya ramping dan aerodinamis. Nah, ya ramping atau memanjang, bisa juga pipih. Nah, fungsinya untuk mempermudah bergerak di dalam air. Nah, kemudian ikan juga memiliki insang. Nah, insang di sini. Insang fungsinya untuk bernapas di dalam air. Kemudian ada gabus. Gabus itu ciri khususnya memiliki labirin. Nah, di bagian tubuhnya memiliki labirin, fungsinya untuk bernapas di dalam lumpur, sehingga kalau tidak ada air, gabus itu bisa bertahan hidup di dalam lumpur itu ya, karena memiliki labirin. Nah, unta ciri khususnya memiliki hidung yang dapat menutup. Nah, fungsinya menghalangi pasir masuk ke dalam hidung. Nah, unta juga memiliki punuk. Nah, di bagian atasnya seperti gunung. Nah, punuknya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan karena memiliki timbunan lemak. Nah, ya. Jadi cadangan makanannya disimpan di dalam punuk. Selain itu, unta juga menyimpan air di dalam tubuh dengan sedikit membuang urin dan feses, sehingga menghemat air tidak keluar dari dalam tubuh, karena biasanya unta itu hidupnya di tempat yang panas dan kering, sehingga harus menghemat air sebanyak mungkin. Cicak. Nah, cicak memiliki kaki perekat. Nah, fungsinya agar tidak jatuh ketika menempel di dinding. Dan cicak juga memiliki lidah panjang untuk menangkap mangsa atau serangga gitu ya. Ini lidahnya panjang. Beruang kutub. Nah, ciri khususnya memiliki kaki yang besar dan lebar untuk berjalan di salju dan bulunya tebal. Fungsinya
untuk penghangat badan atau melindungi tubuh dari cuaca yang dingin gitu. Nah, sekarang kita masuk adaptasi tingkah laku ya. Nah, kita harus tahu dulu. Nah, kita ingat-ingat dulu kemarin, penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut dengan adaptasi. Nah, harus ingat, ini penting. Nah, adaptasi hewan terhadap lingkungannya ada 3. Yang pertama adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan juga adaptasi tingkah laku. Nah, tapi nanti kita akan hanya bahas tentang adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku hewan itu merupakan tingkah laku hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup dengan segala karakteristik yang dimilikinya. Nah, berupa hasil mempelajari sesuatu atau insting naluri yang dimilikinya sejak lahir. Tuh. Nah, adaptasi tingkah laku ada 2. Yang pertama tingkah laku sosial, biasanya untuk hewan berkelompok, dan juga tingkah laku perlindungan untuk mempertahankan diri. Nah, contohnya yang pertama ada belalang sembah. Nah, adaptasinya hinggap di daun atau ranting untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya sehingga dapat mengelabui musuhnya atau mengelabui mangsanya sehingga tidak ketahuan ya. Tuh. Bunglon. Nah, adaptasinya yaitu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapinya atau biasa disebut dengan mimikri. Nah, itu penting, mimikri. Cicak itu adaptasinya memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh. Nah, disebut juga dengan autotomi. Kemudian terenggiling bentuk adaptasinya yaitu menggulungkan tubuhnya membentuk spiral untuk melindungi diri dari serangan musuh. Kelelawar. Nah, adaptasinya menonaktifkan diri atau disebut juga dengan dorman saat lingkungan tidak bersahabat atau cuaca ekstrim. Yang kedua, hibernasi atau tidur panjang bergelantungan ya saat musim panas atau suhu udara yang tinggi ya. Kemudian rayap adaptasinya dengan bantuan flagellata untuk mencerna kayu di dalam usus, karena makanan rayap adalah kayu sehingga butuh bantuan flagellata. Nah, atau protozoa mikroorganisme ya, seperti yang di atas ini ya. Itu flagellata yang ada di dalam tubuhnya. Ini ada di dalam tubuhnya. Itu. Nah, kalian tadi telah menyimak penjelasan dari Pak Rizky. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.